Banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut terjadi pada akhir November 2025, tepatnya pada 25 November hingga 27 November 2025. Berdasarkan penjelasan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani, banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera tersebut disebabkan oleh fenomena siklon tropis Senyar di sekitar Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center, TCWC Jakarta, menginformasikan perkembangan terkini dari bibit siklon tropis 95B yang terus menunjukkan dinamika sejak pertama kali teridentifikasi pada Jumat 21 November tahun 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Selat Malaka, tepatnya di perairan timur Aceh. Sejak kemunculan awal dari sistem ini, BMKG secara konsisten melakukan pemantauan intensif disertai penyampaian analisis serta peringatan dini potensi cuaca ekstrim kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui seluruh kanal komunikasi resmi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko di wilayah yang berpotensi terdampak. Yang perlu kita pahami bersama terkait dampak, yaitu dampak sistem terhadap kondisi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara diprediksi signifikan, dengan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim yang dapat disertai angin kencang. Awan hujan yang terbentuk semakin intensif dipengaruhi oleh suplai uap air di perairan hangat Selat Malaka, serta peningkatan konvergensi angin di bagian utara Sumatera. Dalam 6 jam ke depan, siklon tropis Senyar diprediksi terus bergerak mendekati pesisir Aceh dan memiliki kemungkinan melakukan pendaratan atau landfall, dan dalam 6-24 jam ke depan diperkirakan akan terus bergerak ke arah barat dan barat daya, serta berinteraksi dengan daratan. Sistem diperkirakan akan melemah secara bertahap. Namun, cuaca ekstrim tetap berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan, sehingga potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor harus tetap diwaspadai terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan sekitarnya sekitar 2 hingga 3 hari ke depan. Dari peristiwa itu, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah fenomena kayu gelondongan yang ikut mengalir bersama air dalam banjir. Diduga, banjir dan longsor tersebut disebabkan oleh pembalakan liar utamanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kayu-kayu itu terbawa air sungai Egaroga di Kecamatan Batang Toru. Dari penampakannya, kulit kayu-kayu tersebut terkelupas namun diduga tidak terjadi secara alamiah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang, kementeriannya akan melakukan introspeksi pada kebijakan yang selama ini telah berjalan. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menjelaskan, kayu gelondongan tersebut merupakan hasil dari pembukaan lahan perkebunan sawit. Kemudian ada indikasi pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log ya, yang tidak, karena memang kan zero burning sehingga kayu itu tidak dibakar tapi dipinggirkan. Nah, ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Ini juga kami akan cek. Jadi semua potensi akan kami cek. Kami mohon dukungan kepada semua kita untuk dengan teguh menegakkan aturan lingkungan hidup pada posisi bencana ini. Selain kita juga tadi disampaikan di muka, kami telah mereview, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita lakukan review. Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya itu harus berubah kegiatan dan seterusnya. Nanti ada rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim ahli, ya. Hanif menambahkan, dari penampakan peta satelit pada bagian hulu Sumatera seharusnya berupa hutan, namun kini telah berubah fungsi menjadi pertanian lahan kering.
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace menyoroti 2 poin soal penyebab dari banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera, yakni siklon tropis Senyar dan soal eksploitasi tata guna lahan yang telah lama terjadi. Karakteristiknya makanya dia unik, di hulunya sudah hancur, di hulunya itu sudah terjadi deforestasi, di tengahnya itu yang masih punya hutan, dan di hilirnya itu sudah dirubah jadi perkebunan sawit. Nah, kami mencatat deforestasi di Batang Toru itu sejak tahun 90 sampai 2022 itu secara keseluruhan ada seluas 70.000 hektar atau sekitar 21% dari luas das Batang Toru itu sudah terjadi deforestasi gitu ya. Tapi di situ juga ada aktivitas tambang dan aktivitas PLTA gitu ya yang juga sedang melakukan deforestasi. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan material-material kayu yang di atas itu terbawa sampai ke bawah gitu. Berdasarkan hasil analisa menanggapi fenomena kayu yang ada dalam aliran banjir Sumatera, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menegaskan, kayu tersebut adalah kayu lapuk dan juga kayu yang berasal dari pohon tumbang dan kayu dari area penebangan. Ia menduga kayu gelondongan tersebut berasal dari pemegang hak atas tanah yang berada di areal penggunaan lain. Sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Warga Tapanuli Selatan pun menaruh curiga bahwa ada kerusakan hutan di balik banjir yang terjadi di Sumatera. Seperti dugaan dari Greenpeace, menurut warga ada indikasi eksploitasi lahan untuk perkebunan sawit. Yang kita pastikan itu bukan kebun alami, tetapi melainkan ada eksploitasi alam yang terjadi di hulu sungai, Pak. Yang pertama sih yang dugaan kita, karena beberapa tahun ini yang aktif melakukan aktivitas di hulu itu dugaan kami itu ada PT Sago Plantation, Pak. Mereka yang memang sejauh ini perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit. Terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang pihaknya akan membentuk tim gabungan bersama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki temuan kayu-kayu gelondongan tersebut. Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses.